Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, dan kemudian kita akan menyambut kedatangan bulan Syawal serta bersuka cita merayakan hari kemenangan. Salah satu aktivitas yang akan sering kita lakukan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya tidak lain adalah amalan silaturahmi. Tentu kita sudah sama-sama menyadari bahwasanya silaturahmi begitu banyak manfaat dan anjurannya dalam Islam. Namun demikian, ada beberapa poin yang kiranya patut kita perhatikan agar silaturahmi kita membawa banyak berkah dan menghindarkan kita dari dosa. Apa saja poin itu? Kami merangkumnya dalam 5 hal. Yang pertama adalah memilih waktu silaturahmi atau berkunjung yang tepat. Diriwayatkan dari Alqamah bin Qais, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Wahai Rasulullah, apakah ada waktu tertentu yang kami tidak boleh mengunjungi rumah saudara kami?" Beliau menjawab, "Iya, yaitu pada waktu sebelum subuh, waktu ketika matahari berada di tengah, dan setelah isya. Waktu itu adalah ketika aurat mereka terbuka." Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Selain 3 waktu yang tidak dianjurkan bersilaturahmi, kita dapat memilih waktu lain, seperti pada waktu duha antara jam 9 hingga 11 siang, kemudian waktu setelah sholat asar hingga sebelum maghrib, dan setelah maghrib sebelum isya. Waktu itu kiranya orang-orang sudah lebih siap menerima tamu karena mereka telah menyelesaikan aktivitas-aktivitasnya. Poin yang kedua adalah tidak menanyakan hal-hal yang bersifat privasi. Rasulullah SAW bersabda bahwa keselamatan manusia itu terletak pada lisannya. Mungkin ketika kita asik bersilaturahmi, kita tidak sengaja menanyakan hal-hal yang bersifat privasi kepada tuan rumah, seperti pertanyaan kapan akan menikah, kapan akan memiliki momongan, kapan akan membeli rumah, dan sebagainya. Mungkin seperti terkesan basa-basi, tapi apabila kita cermati lebih dalam, pertanyaan itu berpotensi membuat saudara kita tidak nyaman. Poin ketiga adalah menghindari ghibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, bahwasanya sebagian prasangka itu dosa, dan kemudian kita juga diingatkan untuk tidak mencari-cari kesalahan saudara kita dan mempergunjingkannya, karena diibaratkan itu seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Tentu kita merasa jijik kepadanya. Di akhir ayat Allah juga berpesan bahwa Allah adalah Maha Penyayang lagi Maha Penerima Taubat. Tentu kita tidak ingin amal kebaikan yang sudah susah payah kita kumpulkan selama bulan Ramadan hilang satu demi satu karena kita sering bergibah ketika bersilaturahmi. Oleh karena itu, hindarilah gibah ketika kita melakukan amal silaturahmi. Kemudian poin yang keempat adalah menghargai hidangan yang disuguhkan oleh tuan rumah. Rasulullah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah mencela, mengomentari negatif, atau mencibir makanan yang disuguhkan kepada beliau. Apabila beliau menyukainya, beliau menyantapnya, dan apabila tidak berkenan, beliau tidak akan mencibirnya dan memilih tidak menyantapnya. Poin terakhir atau yang kelima adalah meminta maaf dan mendoakan kebaikan kepada tuan rumah. Mungkin kita telah mematuhi rambu-rambu silaturahmi, namun sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk meminta maaf sebelum berpamitan dan juga mendoakan kebaikan kepada tuan rumah yang telah menyuguhi kita, menjamu kita dengan baik. Dengan demikian, kita berharap silaturahmi ini membawa banyak berkah dan menjauhkan kita dari dosa. Kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke Bagan Siapi Api, makan nasi kari nikmat sekali. Perbanyaklah silaturahmi agar hidup kita semakin berseri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.